Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke anak-anak, pada pelajaran matematika kali ini kalian akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Ya. Nah, nanti Ibu Ika akan menunjukkan bagaimana melihat pecahan senilai dengan gambar, ya. Oke, sekarang kamu perhatikan ya, yang di dalam kotak warna ungu itu ada 4 gambar pecahan. Perhatikan, gambar yang pertama itu menunjukkan pecahan 1/2, yang di arsirnya satu bagian dari keseluruhannya 2 bagian, ya. Oke, gambar yang kedua itu adalah pecahan 3/6. Yang diarsirnya 3 bagian dari seluruhnya 6, ya. Oke, gambar yang ketiga, coba kamu hitung berapa yang diarsir dan berapa jumlah bagian seluruhnya. Oke, yang diarsirnya ada 4, semuanya ada 8. Jadi gambar yang ketiga itu menunjukkan pecahan 4/8. Ya, lihat gambar yang terakhir, yang diarsirnya ada 10? Bukan. Yang diarsirnya ada 5, ya. Semuanya ada 10. Jadi gambar yang terakhir itu menunjukkan pecahan 5/10. Nah, sekarang kamu perhatikan anak-anak. Pecahan 1/2, 3/6, 4/8, dan 5/10. Bagian yang diarsirnya coba kamu perhatikan. Itu luas daerah yang diarsirnya sama. Nah, karena luas yang diarsirnya sama, besarnya sama, jadi dapat kita simpulkan anak-anak bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4, senilai dengan pecahan 3/6, senilai dengan pecahan 4/8, dan senilai dengan pecahan 5/10. Jadi kalau ada soal misalkan begini, coba sebutkan pecahan senilai dari 1/2. Pecahan senilai dari 1/2 berapa aja? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. Ada banyak-banyak lagi nanti pecahan-pecahan senilai yang lain sebetulnya yang senilai dengan 1/2, ya. Nah, sekarang Ibu Ika akan menunjukkan anak-anak kepada kalian pecahan senilai dengan garis bilangan. Ya, kita akan lihat ya. Oke. Nih, ini ada garis bilangan. Pada pelajaran yang sebelumnya di minggu lalu, kalian sudah belajar menentukan letak pecahan pada garis bilangan, ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, ada 5 garis bilangan. Garis bilangan yang pertama itu dari titik 0 sampai titik 1-nya dibagi 2. Jadi setiap bagiannya menunjukkan pecahan 1/2. Yang garis bilangan yang ketiga itu yang kedua itu menunjukkan setiap bagiannya itu adalah pecahan 1/3. Garis bilangan yang ketiga, pecahan setiap bagiannya bernilai 1/4. Pecahan yang keempat, setiap bagiannya bernilai 1/6. Dan yang terakhir, garis bilangan kelima, itu setiap bagiannya menunjukkan pecahan 1/8. Ya, anak-anak, untuk menunjukkan pecahan senilai, ini dibantu dengan garis putus-putus warna merah ya. Kamu perhatikan ada garis putus-putus warna merah. Ibu Ika akan kasih contoh beberapa saja ya. Coba kamu perhatikan garis bilangan ketiga anak-anak. Ya, titik 1/4, nah panjangnya segitu ya, dari 0 sampai 1/4. Coba 1/4 itu panjangnya sama dengan yang berapa sih? Sama dengan yang, titik yang mana? Coba kita tarik garis putus-putus ke bawah, ketemu tuh di garis bilangan kelima, ada titik yang sejajar dengan 1/4, yaitu titik 2/8. Kalau kita lihat panjangnya anak-anak ya, panjang bagiannya dari 0 sampai 1/4 dan dari 0 sampai 2/8 itu memiliki panjang yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa
pecahan 2/4 itu senilai, pecahan 1/4 ya, di garis bilangan yang ketiga anak-anak ya. Pecahan 1/4 itu senilai dengan pecahan 2/8 ya. Jadi kalau yang ditarik garis putus-putus itu artinya sejajar kan? Titiknya sejajar. Nah, kalau yang titik sejajar itu artinya panjangnya kan sama tuh, panjang bagiannya sama. Berarti titik tersebut mempunyai nilai yang sama, atau pecahan yang dihubungkan dengan garis putus-putus warna merah itu pecahan senilai ya. Nah, di soal yang di sebelahnya tuh ada soal anak-anak, di modul kamu juga ada ya. Nah, nanti kamu tinggal lengkapi itu di modulnya anak-anak ya. Nah, coba lihat sama kamu. Ya, lihat sama kamu. Itu ada nomor 1 disuruh menentukan pecahan senilai dari 1/3. Coba yang 1/3 di mana ya? Oh, 1/3 itu ada di garis bilangan yang kedua. Coba kamu lihat, putus-putusnya sejajar dengan mana ya? Oh, ada di garis bilangan yang keempat. Titik berapa tuh? Coba lihat, sejajar dengan titik 2/6. Jadi kalau begitu, 1/3 itu sama dengan 2/6 ya. Pecahan senilai dari 1/3 itu adalah 2/6. Terus yang di sebelahnya itu pecahan 1/2 ya. Yang garis putus-putus yang di sebelahnya anak-anak ya. Itu pecahan 1/2 senilainya dengan mana? Tinggal dilihat aja ke bawah ya. Sejajar dengan mana. Sekarang lihat soal nomor 2 anak-anak. Soal nomor 2 itu adalah pecahan 2/3. Kamu disuruh menentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kamu lihat 2/3 ada di garis bilangan keberapa? Di garis bilangan kedua. Kamu lihat sejajarnya dengan mana? Oh, 2/3 itu sejajarnya dengan 4/6. Berarti 2/3 itu pecahan senilainya adalah 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. Ya, kalian boleh langsung tulis di modulnya ya. Oke, sekarang lanjut anak-anak. Disuruh menentukan yang nomor 3. Katanya pecahan yang senilai dengan 1/4. Kamu lihat 1/4 mana ya? Oh, 1/4 mana ya? Nah, 1/4 itu ada di garis bilangan yang ketiga, anak-anak. Ya, coba lihat garis putus-putusnya ke bawah. Terus sejajar dengan mana? 2/8. Ya, berarti 1/4 itu pecahan senilainya 2/8. Satu nomor lagi yang nomor 4, pecahan 3/4 senilai dengan berapa? Kamu cari sendiri ya. Oke, bisa ya? Ya, kita lanjut anak-anak. Nah, anak-anak, tidak semua pecahan senilai itu bisa kita tentukannya dengan gambar atau dengan garis bilangan. Ya, tidak semua, sebetulnya bisa-bisa saja, cuman mungkin lebih sulit. Ya, sekarang ada cara yang lebih mudah untuk menentukan pecahan senilai tanpa harus menggunakan garis bilangan atau juga menggunakan gambar. Caranya sangat mudah. Mau tahu caranya seperti apa? Ya, lihat ya. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu dengan mengalihkan pembilang maupun penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi bisa dikalikan dengan bilangan yang sama, anak-anak, pembilang dan penyebutnya, atau bisa juga dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, harus sama. Oke, sekarang Ibu Ika contohnya nih, ada contoh yang pertama nih ya. Pecahannya 2/3. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Tentukan pecahan senilai dari 2/3. Tentukan 2 buah pecahan senilai dari 2/3. Ya. Aduh, gampang banget ini. Kalian tinggal kalikan. Kalikannya dengan bilangan yang kecil saja, anak-anak. Gak usah dikalikan dengan bilangan yang terlalu besar, ya. Cuman jangan dikalikan dengan 1. Karena kalau dikalikan dengan 1, bilangannya tidak akan berubah, ya. Nilainya tetap. Angkanya tetap, bilangannya tetap. Nah, Ibu Ika di sini di contoh yang pertama itu dikalikan dengan 2. Jadi, pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. Jadi, 2/3 dikali 2/2. Bagaimana cara mengalihkannya? Pembilang dikali pembilang atau atas kali atas, bawah kali bawah.
Yang atas itu ada 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? Sama dengan 4. Pembilang kali pembilang. Yang di bawah kalikan dengan yang di bawah. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 4/6 pecahannya ya. Sudah dapat satu tuh pecahan senilai dari 2/3 4/6. Berarti tinggal satu lagi karena dimintanya 2. Dikalikan 2 sudah. Oke, sekarang kalikannya jangan dengan 2. Kalikan dengan 3 coba ya. Pembilang kali 3, penyebut kali 3 ya. 2/3 dikali 3/3 ya. 2/3 dikali 3/3. 2 dikali 3 6. 3 dikali 3 9. Jadi pecahannya adalah 6/9. Jadi kalau begitu anak-anak pecahan 2/3 itu mempunyai pecahan senilai yaitu 4/6 dan 6/9. Bu, boleh nggak saya kalikannya dengan 5/5? Boleh. Dikalikan dengan 4/4? Boleh ya. Bahkan dibagi pun juga boleh asal membaginya dengan bilangan yang sama. Tapi untuk pecahan yang 2/3 udah tidak akan bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama anak-anak ya. Karena itu sudah pecahan yang paling sederhana. Apa sih pecahan paling sederhana? Nanti kita akan belajar setelah kalian belajar tentang pecahan senilai ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang anak-anak kalian akan mengerjakan latihan 4 dari modul matematika halaman 5 ya. Ini Bu Ika udah kasih contoh nih, satu soal ya, satu soal. Nanti di situ ada beberapa soal, sisanya kalian lanjutkan ya. Ibu Ika kasih contoh yang soal di latihan 4 ini untuk pecahan 2/4 ya. Kalian akan diminta anak-anak menuliskan 2 pecahan yang senilai dengan 2/4. Ini Ibu Ika kasih contohnya 3. Nanti kalian di buku latihan tulisnya 2 saja ya, nggak usah 3. Ibu Ika mau kasih contoh ada pecahan yang ternyata bisa dibagi juga ya. Oke. 2/4. Yang pertama Ibu Ika kalikan dengan 3/3. 2/4 dikali 3/3, 2 dikali 3 6, 4 dikali 3 12. Jadi hasilnya adalah 6/12 ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah 6/12. Cari lagi pecahan senilai yang lain. Sekarang mau pengen dikalikan dengan 5 ya. Oke, tinggal dikalikan 5 saja pembilang dan penyebutnya. 2/4 dikali 5/5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 10/20. Ya, jadi pecahan senilai yang lainnya dari 2/4 itu adalah 10/20. Nah, anak-anak, untuk pecahan 2/4 ya, itu masih bisa dibagi. Tidak semua pecahan memang bisa dibagi anak-anak ya. Kalau pecahannya sudah sederhana, sudah paling sederhana, udah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kalau untuk 2/4 masih bisa dibagi. Dibaginya dengan angka berapa ya? Dibaginya dengan angka 2, dengan bilangan 2. 2/4 dibagi 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 1/2 pecahannya. Jadi 2/4 juga mempunyai pecahan senilai dengan 1/2. Nah, di sini ada 3 pecahan senilainya. Jadi 2/4 itu sama dengan 6/12, sama dengan 10/20, sama dengan 1/2. Karena di soalnya kalian hanya diminta menyebutkan pecahan senilainya 2 saja, ya 2 saja, kalian 2 saja ya. Mengerjakan yang gak usah dilebih-lebihkan, 2 saja. Ibu Ika cuma mau menunjukkan contoh aja nih untuk yang 2/4 itu. Tidak hanya dikali, tapi bisa juga dibagi, ya. Nah, anak-anak, kalian mengerjakannya di buku latihan matematika 1 ya. Kan buku kotaknya sedang dikumpulkan. Kalian di rumah masih punya 2 buku latihan, Latmat 1 sama Latmat 2. Nah, sekarang kalian gunakan latihan matematika ke-1. Pasti ada pertanyaan, Bu, tulis enggak soalnya? Ditulis, orang soalnya cuma tinggal 2/4 doang, ya. Kalian tulis soalnya, lalu kerjakan caranya seperti yang contoh Ibu Ika nih yang tampil di layar ini, anak-anak. Ya.
Nanti kalian mengerjakannya seperti contoh yang Ibu Ika. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi materi anak-anak. Sebetulnya bukan materi yang berbeda sih, sama dengan pecahan senilai, ya. Cuman ini kalian diajarkan bagaimana pecahan senilai itu pecahan itu disederhanakan. Artinya gini loh. Dibikin ya anak-anak, pecahannya itu angkanya itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi pecahan itu angkanya dikecilin, tapi nilainya sama. Oke, kita lanjut deh ya. Anak-anak tentang menyederhanakan pecahan nih. Jadi cara menyederhanakan pecahan itu sebetulnya sama ya, sama seperti mencari pecahan senilai. Cuman kalau pecahan senilai itu bisa dikali atau bisa dibagi. Kalau dikali otomatis kan angkanya akan ngegedein, ya. Kalau dibagi angkanya akan ngecilin, ya, akan menjadi semakin kecil. Tapi nilainya sama, nilainya tetap. Nah, kalau menyederhanakan pecahan itu membuat si pecahannya angkanya kecil, tapi nilainya tetap, ya, pecahannya tetap senilai anak-anak, ya. Cuman angkanya aja yang jadi lebih kecil. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebetulnya tadi sudah dikasih tahu tuh waktu kamu mencari pecahan senilai yang dari 2/4, ya. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan suatu pecahan, pembilang dan penyebut suatu pecahan, ya, dengan bilangan yang sama. Ibu Ika ulang ya. Dengan cara membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama, ya. Oke. Kita lihat contoh anak-anak ya. Kita lihat contoh 1 nih. 9/12. Ya, ada pecahan 9/12. Kamu harus mencari angka nih, harus mencari bilangan yang bisa membagi 9 dan membagi 12. Ayo pikir berapa bisa membagi 9 dan 12? Kalau 12 bisa sih dibagi 2, tapi 9 nggak bisa dibagi 2. Oh, bukan 2 berarti. Coba 3. 9 dibagi 3 bisa? Bisa. 12 dibagi 3 bisa? Bisa. Nah, berarti 3 ya. Oke, 9/12 dibagi 3/3. Sama anak-anak. Caranya seperti yang tadi. Atas dibagi atas, bawah dibagi bawah. Ya, pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Jadi pecahannya adalah 3/4. Jadi pecahan sederhana ya dari 9/12 adalah 3/4. Nah, kalau sudah 3/4 ini udah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang lain supaya jadi lebih kecil. Udah aja ya, udah selesai ini. Jadi pecahan paling sederhana dari 9/12 adalah 3/4. Oke anak-anak, Ibu Ika kasih lihat contoh nomor 2 nih. Ada pecahannya 12/30. Duh Bu, angkanya besar ya. Iya, angkanya besar, makanya harus disederhanakan, dikecilin bilangannya, tapi nilainya mah tetap ya. Kamu pikirkan nih, bilangan berapa ya yang bisa membagi 12 dan 30? Ya, 3 ya. 3, 12 dibagi 3 berapa? 4. 30 dibagi 3 berapa? 10. Hasilnya adalah 4/10. Nah, anak-anak kalau 4/10 ini belum sederhana. Mengapa belum sederhana? Karena masih bisa dibagi lagi. Jadi kalau kalian mau menyederhanakan pecahan, anak-anak ada soal menyederhanakan pecahan, itu sampai si pecahannya paling sederhana. Paling sederhana itu artinya sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain. Ya, nah 4/10 itu belum sederhana, harus dibagi lagi. Ayo pikirkan, bilangan berapa yang bisa membagi 4 dan 10? Bilangan 2 ya, jadi 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? 2. 10 dibagi 2? 5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Nah, kalau sudah 2/5 sudah paling sederhana, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ya. Nah, jadi pecahan paling sederhana dari 12/30 adalah 2/5. Oke, anak-anak.
Mudah ya, sebetulnya cara menyederhanakan pecahan dengan mencari pecahan senilai hampir sama ya. Hampir sama, cuman kalau menyederhanakan pecahan mah dibagi. Kalau pecahan senilai bisa dikali, bisa dibagi. Tapi untuk lebih mudahnya yang pecahan senilai dikali saja ya. Kalikan saja. Oke, sekarang anak-anak kamu akan mengerjakan latihannya. Ya. Kamu akan mengerjakan latihan 5 ya anak-anak ya. Di modul matematika halaman 5. Oke anak-anak, video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati. Selamat mengerjakan. Semangat!